Nah, satu ya, karena Bapak Ibu cinta akan kebenaran firman Tuhan ya. Kecintaan kita akan firman Tuhan itu sebenarnya mengalahkan semua rintangan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam mempelajarinya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu bersemangat menyediakan waktu dalam belajar. Ini satu wujud cinta Bapak Ibu dalam kebenaran firman Tuhan ya. Seperti yang pernah kita singgung dalam belajar ya Bapak Ibu ya, bahwa cinta akan firman-Mu menghanguskan jiwaku, menghancurkan jiwaku seperti itu ya. Dan itu memang suatu sebab akibat karena kecintaan kita itu membuat kita hidup, membuat kita bersemangat dalam belajar seperti itu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung share screen ya Bapak Ibu. Saya izin off-cam. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Ya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Oke, kita akan belajar Bapak Ibu ya. Kalau segini sudah cukup ya. Kalau saya sih cukup. Ibu-ibu yang lain mungkin cukup ya, atau kurang besar sedikit mungkin. Sedikit saja, Pak, supaya nggak ketutup atasnya. Sedikit saja. Ya, cukup. Baik Bapak Ibu, ini adalah aksara Ibrani ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu tetap hafal ya Bapak Ibu. Karena ini nanti sangat mempengaruhi dan sangat membantu kita untuk mengartikan atau menerjemahkan, bahkan untuk mengeksegesis satu kata seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dari paleo dan gematrianya, di mana gematrianya ini untuk perhitungannya, sedangkan paleo ini mengandung makna yang lebih dalam lagi ya Bapak Ibu ya. Seperti yang pernah saya contohkan itu ya Bapak Ibu, dari paleo ini kita mengerti Yod Hepape itu siapa gitu ya. Ya, kalau kita lihat ini Yod gitu ya, ini seperti ini Yod, terus He ya, terus Pap, terus He gitu ya. Kalau dari sini kita Yod Hepape itu yang dimaksud itu siapa? Ini kalau Yod ini lengan, terus ini He ini tangan yang terangkat dua, terus ini pap ini merujuk ke pasak atau paku. Jadi lengan tangan yang dipaku itu siapa gitu ya. Dari situ kita memahami Yod He Pape itu yang dimaksud dalam perjanjian lama itu adalah yang tangan yang dipaku itu, yaitulah Yesus Kristus seperti itu. Dan itu juga nanti seperti Alef dengan Lamet gitu ya. Ini Alef ini merujuk ke kekuasaan, sedangkan Lamet ini adalah merujuk ke komando ya, komando Al, jadi Al gitu ya. Kalau Al itu jadinya Allah, El gitu ya, El. Jadi yang paling berkuasa dalam komando gitu ya. Jadi dia El, jadi Allah. Kira-kira seperti itu nanti Bapak Ibu. Dan masih banyak lagi nanti yang perlu kita pahami dari paleo dalam mengartikan atau dalam menerjemahkan atau remes atau memidraskan satu kata atau satu frasa seperti itu. Jadi ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Oke. Dan ini juga kita harus ingat mengenai Nikut ya. Karena Nikut ini bukan sekedar dia vokalisasi saja, tapi dia adalah instruksi pembacaan dan termasuk nanti ke grammar gitu ya. Ada kamats, ada pata, ada segol, ada sere, ada spa ya. Nanti kita belajar mengenai spa ya, spa ya. Terus ada hirik yot, ada holom, holom pap, ada kubuts dan suruk ya Bapak Ibu ya. Jadi ini juga nanti sangat penting Bapak Ibu kita hafal dan kita ingat ya. Terus juga ini mengenai begat kepat ya Bapak Ibu ya. Ada 6 huruf dalam abjad Ibrani yang berbunyi dua ya. Dua, kenapa dua? Karena dia ada dages gitu ya. Ada bet, gimel, ada dalet, kof, pe, dan het ya Bapak Ibu ya, tet ya. Jadi ini begat kepat ya Bapak Ibu ya.
Terus juga nanti ada gacrol ya, gacrol ini ada 4 huruf yang disebut tenggorokan atau gacrol atau 5 ya Bapak Ibu, 4 atau 5. Itu ada alef, ada he, ada het, ada ain, ada res ya. Nah, gacrol ini ya suaranya ada di tenggorokan, dan ini juga nanti kalau kita pelajarin minggu yang lalu ya, bahwa gacrol ini tidak pernah atau jarang sekali mendapat dages ya, dages ya. Dan ini juga nanti penting di dalam grammar, dalam penggabungan preposisi, dalam penggabungan prefix, suffix ini sangat perlu kita pahami nanti begat kepat dengan gacrol ya. Karena ada perubahan-perubahan jika didahului gacrol jadi seperti ini, jika didahului begat kepet jadi seperti ini, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita melanjutkan ya. Kemarin juga 2 minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai dages ya Bapak Ibu ya. Dages ya, mana ada dages ya, dages porte dan ada dages line ya atau dages lene ya. Dan di dalam dages jarang atau hampir tidak pernah untuk digunakan dengan yang gacrol ini ya, dengan dages ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, dages menimbulkan beda bunyi ya. Di mana beda bunyinya? Dia seperti ini. Kalau bird ada dagesnya, dia jadi b ya. Tanpa dages jadi p ya. Sedangkan kop ya, dages dia jadi k. Tanpa dages dia kh ya. Untuk P itu ada dages dia P, sedangkan tanpa dages dia F ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, aksara dengan kemiripan ini juga harus kita pahami ya, ada yang mirip ya. Kemiripan bunyi ya. Seperti bed tanpa dages jadi pap ya, sama dengan pap dalam transliterasinya ya Bapak Ibu ya. Cough ya, tanpa dages dia KH ya, KH. Dengan head dia sama. Terus untuk tet dengan tap dengan tet ini sama ya dalam pembunyiannya. Sedangkan kop yang ada dagesnya K dengan kop ini sama pembunyiannya. Cuma kita untuk membedakannya kop ini kita buat jadi Q ya Bapak Ibu ya. Jadi Q ya. Oke. Ya, kita sudah belajar dages, ada weak dages, ya, ada strong dages, ya Bapak Ibu ya. Ya, dan minggu yang lalu juga kita belajar mengenai silabels. Silabels itu apa? Silabels itu adalah suku kata, ya, suku kata gitu seperti itu ya. Jadi satu suku kata dalam bahasa Ibrani itu dia terdiri dari konsonan dan vowel, ya. Seperti ini, mi ini satu suku kata, ma ini satu suku kata ya. Terus min ini juga satu suku kata, mar juga satu suku kata ya. Terus Bapak Ibu kita juga sudah belajar ya, ada suku kata tertutup dan ada suku kata terbuka ya. Dan itu nanti berpengaruh, nanti kita belajar di mengenai spa ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Untuk pemanasan, siapa yang mau coba baca ini Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, mic-nya dibuka. Ya, Atau Resen, silakan. nanti dibuka mic-nya. Siapa? Silakan Bapak Ibu yang mau baca. Pak Nadi. Pak Nadi mungkin udah siap. Nah, silakan Pak Nadi. Tunggu, saya coba bantu. Ya, dipencet Pak, mic-nya Pak. Silakan Pak Ya, Nadi. sudah. Sudah. Nah, Ya, Bereshit bara ya, Elohim ya. Elohenu Elo Hasamayim. Asalam Hasamayim. Hasamayim Yes. ya Hasamayim Red Soneka Red Et Soneka et Ye Ase arets. ya ya Ye Ase
Malku tekah, tofa, na asah, kasar baaret, lehem, hayim, hayam, tan lanu, fasamayim, orfe, hijehi Elohim, ye fayomes Elohim yehi or fayehi Iya. fayehi or. Tulang ya Pak ya? Oke, silakan. Ulang aja. Ya. Iya. Mana tadi lupa. Beresit. Beresit bara, Ya. beresit bara, Elohim, Yes. Elohim, at hasa mayim, Yes. ya, hasa mayim, et, Et. ya, sama Et. at ha at res Aret. aret ya aret Ya. yh a WH aret Aret. Ya. aret hai hai tah tah Ayeta. tah tah hi To. to dia ada titiknya tohu tohu ta Tapohu. ta tapo ta Tapohu. tapohu ya tapohu Behose. b o sem l al Ini. me Alpene. albene Ya. te hu yim te hu Tehom. te hu yim Tehom. te Ya. hom ya te hom yira Peruah. terwah Ya. terwah a te Elohim. him Ya. him a Merah Hefet. merah hebat Ya. al apa ini Alpene. alpene alpene ha ma yim Yes. hamayim ya Bayomer. apa Pak Bayomer. hayomer hayomer aharet aharet Elohim. Elohim Elohim Ya. ketutup Pak ya ketutup bentar Pak nah, Yehi. ya. Yehi Yehi Ya. a Or. or yi ye Yehi. Pak Yehi a Or. or Ya. terima Ini kasih Pak Alef. Ini pap ya. Kalau ini jadi or gitu. Alef itu silent ya. Alef sama Ain itu silent ya. Jadi tergantung nikut yang mengikuti dia ya. Oke. Bu Evelyn mau baca? Silakan Bu. Dan Bu Evelyn. Lihat lagi Bu. Ya. Ya. Beresit, bara, Elohim, et, hasamayim Syamayim, PR, HRS, VHRS, ha toh, Hayeta, tohu Hayeta, Tohu, jeho Hohu, V, Kosye, Alpeni, alpen Tohu, Om. Tohu, tehom tehom Peruah, Elohim,
ah, mero mero Merah. kepen merah ke Merah hepet. merah hepet elpeni Pekeh. amayim pe Ayomer. payomer Elohim Yeni. yehi or Ya, Yehi or Payehi or. Ya, oke. Makasih Bu Evelyn. sama-sama. Ayat 4 sampai 5. Siapa? Practice reading ya. Kita harus membiasakan memperkatakan, mengucapkan ya supaya terbiasa gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan. Siapa? Silahkan Bapak Ibu, Bu Iros mungkin. Belum. Silahkan Bapak Ibu. Siapa? Siapa? Payar Elohim Payar Elohim et Payar Elohim Aor Kitov. Kitov Ayat Del Elohim Bein Aor Ubein Ahosek. Kosek Pe Payikra Elohim Ayikran Baor Elohim Yom Pela Hosek Kara Laila. Laila Payehi Eret Payehi Boker Yom Ehad. Payhi Elef Yom Ehad. Siapa yang mau coba? Teman-teman? Payar Elohim. Layar. Dicoba ya Pak ya. Ya, silakan Bu. Payar Elohim et Haeret Aor Haor ki tof pa Ayat Del Payudel ya, Pafdel ya Pak ya Ayat Pafdel Del ya, Elohim B Bein ya, Haor apa Pak? Ubein Aduh, Upein Ufein, Koseh, ya, Koseh, ya, Payikra, Elohim, ya, Haor, ya. Yom, Vela Koseh, Pela Hosek Vela Koseh, Kara, ya, Lela, Laila Yehi, Eref, Yehi, Eref, siapa Pak? Payehi Eret Payehi Eref, Boker Payehi Foker ya Boker Pak ya, Foker, Boker Yom, Yom Ehad. Ehad. Ya, oke. Terima kasih Bu Evelyn. Pak. Oke, kalau ini udah ada bacanya, siapa yang mau baca ini supaya kedengaran dulu suaranya? Bu Pipi bisa baca. Lamet. Habesan. Lu. Lo, Habasan, Lamet, Velo, Akab, dan Melamet ya. Jadi seorang yang malu-malu tidak dapat belajar dan seorang yang angkuh tidak dapat mengajar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau belajar jangan malu-malu ya. Malu-malu nanti malu bertanya sesat di jalan gitu ya. Jadi jangan malu-malu gitu ya Bapak Ibu ya. Ya namanya belajar itu pasti salah, pasti ada salahnya. Jadi kalau nggak mau salah nggak belajar gitu kan, nggak mencoba. Kenapa kita banyak salah? Karena kita mencoba ya. Kenapa kita tidak pernah salah? Karena kita tidak mencoba gitu ya. Oke, minggu yang lalu juga kita sudah belajar mengenal noun sama adjective ya Bapak Ibu ya. Di mana rumusnya minggu kemarin
untuk setiap kata benda itu memiliki gender ya Bapak Ibu ya. Jadi ada gender feminim dan maskulin ya. Ada jantan, ada betina gitu ya. Jadi kalau kata benda tanpa akhiran kamats e, dia adalah untuk maskulin ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk tunggal dia maskulin dan untuk jamaknya dia rumusnya adalah hirik yom hirik yot mem ya, hirik yot mem untuk jamaknya. Sedangkan untuk feminim dia kata benda tunggalnya ada kamatshe di belakang ya, kamatshe ya Bapak Ibu ya. Nah, terus untuk pluralnya atau untuk jamaknya dia diakhiri dengan ot ya Bapak Ibu ya. Ada ot ya. Oke. Seperti contohnya ini ya Bapak Ibu. Kalau untuk kuda, kuda jantan dia sus ya. Ah, sus. Untuk jamaknya dikasih hirik yom mem ya. Jadi susim gitu ya. Susim ya. Terus untuk betina dia susah ya. Ada kamats ya. Susah itu untuk kuda betina. Bagaimana dengan jamaknya? Dia ditambah ot ya, berarti susot ya. Susot ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, seperti par ya. Jadi parim ya. Untuk para, untuk perempuan atau betina, dia jadi parot gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk sar juga ya, sarim, untuk tara ya, sarot ya, sara. Sara itu ratu atau pangeran ya, sar itu pangeran. Sara itu ratu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, untuk jamak seperti ini ya Bapak Ibu. Ada seperti huruf hukum DM, diterangkan, menerangkan ya. Beda dengan bahasa Inggris itu menerangkan, diterangkan ya. Nah, jadi untuk kita juga belajar adjektifnya ya Bapak Ibu ya. Untuk kata benda sus yang kuda, adjektifnya untuk top yaitu baik. Jadi untuk apanya satu kata dia dengan adjektif berarti sus top ya. Jadi kuda jantan baik ya. Bagaimana dengan untuk betina? Nah, kalau untuk betina dia susah dengan ditambah kamatshe untuk adjektifnya atau kata sifatnya ya. Berarti susah topah ya Bapak Ibu ya. Jadi kuda betina baik ya. Bagaimana dengan jamaknya? Jamaknya juga Bapak Ibu kalau dia jamak kata benda, adjektifnya juga menjadi jamak ya. Jadi susim topim gitu ya. Jadi kuda-kuda jantan baik gitu ya. Bagaimana dengan untuk betina? Susot topot ya. Jadi Bapak Ibu kata benda jamak dia harus mengikuti juga kata sifatnya jamak seperti itu ya. Jadi tidak boleh dikatakan nanti susot topah gitu ya. Susot topah itu salah ya. Jadi susot topot gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mengulang. Memang ada juga yang irregular form ya Bapak Ibu ya. Seperti rope ya. Rope gadol ya. Nah, ini ada irregularnya. Seharusnya dia gadot gedolim gitu. Jadi gitu ya. Seharusnya dia gadot gedolot gitu seharusnya. Tapi ini tidak ya Bapak Ibu ya. Terus juga ada apot ya, dari kata ap itu bapak, itu seharusnya laki-laki ya. Seharusnya apim gitu secara grammarnya. Tapi ini irregular form. Jadi jamaknya dia apot ya, bapak-bapak ya. Sama dengan eben ya, eben gedola, abenin gedolot ini apa kombinasi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini juga harus dihafal ya yang irregular form ini ya. Ada dua irregular form
yang kita pelajarin dalam sesi ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Ini siapa baca ini? Ehat miyodea, ehat aniyodea, ehat Elohenu sebasamayim upa arets. Ya. Terus Naim miyodea, Snaim Senajim aniyodea, Nijodea Nei lukot haberit, ehat Elohenu sebasamayim upa arets. Ya. Oke. Slosa miyodea, Slosa ani yodea, slosa apot ya. Ini dari kata ap yang tadi ya Bapak Ibu ya, ap bapak. Tapi karena dia jamak menjadi apot. Ini apa irregular form ya Bapak Ibu ya. Slosa tiga adalah bapak-bapak ya. Seharusnya kan apim gitu ya, tapi ini apot ya. Jadi ini irregular form ya Bapak Ibu ya. Senei lukot haberit, ehat Elohenu sebasamaim upa arets ya. Oke, dengan ibu-ibu juga dia Bapak Ibu ya. Arba miyodea, arba ani yodea ya. Arba imahot ya. Dari kata m atau ima ya, ibu ya. Jadi kalau disamakan dia jadi ot, imaot ya, ibu-ibu ya. Slosa apot ya, arba ibu-ibu leluhur, tiga bapak-bapak leluhur gitu ya. Senei lukot haberit ya, dua adalah loh batu perjanjian, ehat Elohenu sebasamayim upa arets ya. Satu adalah Allah kita di surga dan di bumi ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini siapa yang mau praktis reading? Ami Sah Ya. Amisah mi Yudea Ya. Amisah and Yudea and Ani Yudea. Ani Yudea mi Misah Elo Hu. Misah Umse. Umise Tora. Horat Horah Ya. Arba. Arba Amah Nahor. Emah Emarot Emhot Salomah Selosa. Selosa Apot. Ahot Apot. Ahot ya Ahot Ne. Sane Lo Hot. Ha Behot Haberit. Haberit Asad Ehat Elohim Elohenu Elohinu Sebasama Him Pak Aret. Harat. Iya, mantap. Siapa mau coba lagi satu orang lagi, teman-teman? Silakan Bapak Ibu. Ya silakan Bu Yokebet. Ya, silakan Bu. Udah, saya buka mic-nya. Cek Bu, mic-nya Bu. Lagi Bu, pencet lagi Bu. Ya. Belum ya. Amisa, ya silakan. Amisah Ya, amisah ya. Mi, mi yud yude Yudea Yodea, Yudea ya. betul nggak Ya, Yodea, ya betul. ya Yudea Amisa, amisah eh
A, A. Ani, Amisa Adi. Adi Ani, Yudea. Adi. Ani Ani. Yudea. Oh, Ani Yudea. Terus Ah, Amisah. Amisah. Amisah Elohim. Coba. C. 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 Elohim. Tora. Oh, C Tora. Amisa Umse Tora. Tora. Umsi Torah. Ya. Torah ya. Arba Terus Imah. Arba. Arba Amah. Imahot. Imah ya, Pak. Imahot. 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 Ya. Nah, terus Nah. Amis. Los. Amis. Selosa. Sol. Selosa Avot. Oh, ya Solusa Ahot. Ya. Ahot. Avot. Ya. Terus Nei. eh, Nei. semai ya betul. Semai lo Lu. lu God. luhot Bu. Luhot. Ya. Lukot Luhot Haberit. HB. Lit. Ya. Nah, Terus itu apa Pak itu? Ehat. Eh Ehat. en Ehat. ehat ehat Elo. Elohim. No. Henu. Dinu. Eno eno Elohenu. elo Henu. apa itu Pak? Elohenu. Elohino. Elohim. Elohenu. Eloheno. Ya. Eloheno. Terus Sebat Samaim. Sebasemaim. Terus Upa Arets. Pak Ares. Masih belum Pak. Masih belum. Berani mencoba ya, berani mencoba. Terima kasih Bu Yokobet. Ya. Bu Evelyn tadi mau coba, silakan Bu Evelyn. Saya Pak. Ya, terima kasih. Kamisa mi Yudea. Kamisa ani Yudea. Kamisa kumse Torah. Arba imahot. Selosah avot. Snei lukot haberit. Ehat Elohino seba samayim uva arets. Oke, terima kasih Bu Evelyn. Hmm. Sudah lancar ini ya. Oke, kita lanjut. Ini kalau yang ini Ibu Iros dulu yang baca kan, supaya kedengaran suaranya. Silakan Bu Iros. Hasamaju. Lihat lagi Bu. Silakan dibuka. Kamis. Belum bisa? Yudea. Kamisah mi Yudea. Kamisah. Kamisa ani Yudea. Kamisah kumse Torah. Kamisah kumse Torah. Arbah mahot. Imahot. Apa itu Pak? Selosah afot. Selosa. Bu Iros nggak kedengeran suaranya Bu. Mulai. Ya, silakan Bu Iros dari awal. Mi Ayo Bu. Bu Iros ayo Bu. yud Kamisah Yudea. bisa kum setona. Selosah avot sepot kaberit. Ehat. Elohim. No. Sebat main upa arets. Ya, terima kasih Bu Iros. Suaranya kedengaran cukup putus-putus ya. Karena sinyal ya. Terima kasih Bu. Lupa. Oke, kita sudah belajar ini ya Bapak Ibu ya. Angka 5 ya. Kames ya, Kames ya. Ingat, Kamis ya. Dalam bahasa Ibrani itu Yom Kames, hari Kamis ya.
hari Kamis ini ya, hari kelima ya, adalah simbol dari anugerah Allah ya. Sampai hari kelima Allah menciptakan banyak hal, bumi, angkasa, binatang di laut, dan burung di udara, yang semuanya disediakan terlebih dahulu untuk manusia yang diciptakan pada hari ke-6 ya. Kitab Torah yang dianugerahkan kepada manusia berjumlah 5 ya Bapak Ibu ya. Jadi kitab Torah itu adalah anugerah bagi kita ya Bapak Ibu ya. Ya, kita sudah belajar Torah itu apa ya Bapak Ibu ya. Ada Kejadian yaitu Beresit ya, Genesis dalam bahasa Yunani, Keluaran itu ada Shemot ya dalam bahasa Ibrani, dan Exodus ya dalam bahasa Yunani, Imamat ya, Payikra dalam bahasa Ibrani, dan Leviticus dalam bahasa Yunani ya, Number, Bamidbar ya dalam bahasa Ibraninya, Aritmu atau aritmi dalam bahasa Yunani ya. Ada ulangan itu deparim ya, dari kata dapar, firman, dan bahasa Yunani Deuteronomion ya, Deuteronomi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kitab Torah. Kalau kita bicara 5 itu bicara dengan Torah ya. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, ya Imamat, Bilangan, Ulangan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita juga sudah baca ini kemarin ya, untuk kosakata ada epen ya, batu, ada gan itu kebun ya, hokma, oma ya, bukan hokma ya, maaf, oma itu dinding ya, ada makom ya, tempat ya, ini bergeser jadi makam ya, jadi bergeser artinya dari kuburan ya dalam bahasa Indonesia, makam ya, ada sus ya, itu kuda, ain mata, sana itu tahun ya, terus ada jaken ya yang tua, ada akom, jak ya kebijaksanaan ya, sadik kebenaran, kados itu kekudusan atau kudus, rasa itu jahat ya, tamim itu sempurna ya Bapak Ibu ya, tidak bercacat tidak bercela, yada dia mengetahui, sma atau sama mendengar ya, dia mendengar ya. Oke, kita belajar spa ya Bapak Ibu ya. Kita akan belajar spa ya Bapak Ibu ya. Apa itu spa? Spa itu adalah seperti apa ya namanya, kosong ya, tapi ada seperti itu ya. Jadi spa itu pendek dan ada spa silent ya. Nanti ada moving spa, ada spa silent ya Bapak Ibu ya. Dan kita belajar mengenai spa ini ya Bapak Ibu ya. Spa ya. Oke, kita lanjut. Spa ya. Jadi spa itu adalah titik seperti ini. Ada titik 2 ke bawah ya. Jadi ini namanya spa ya. Jadi ada 2 spa, ada moving spa dalam bahasa Ibraninya spana, sedangkan silent spa namanya spanaah. Nah, ya Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung ke contoh ya. Spa ya. Moving spa ya. Nah, memang ada 4 itu ya. Ada close label spa, dia berfungsi untuk close label, dan ada blowing spa ya. Jadi dia untuk melanjut gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini spanya ya. Spa dia ya. Jadi spanya dia ada titik gitu ya Bapak Ibu ya. Pendek dan silent ya. Jadi ada pendek, ada silent. Oke, contohnya ini Bapak Ibu ya. Ini ada spa, ini namanya spa silent ya. Ada spa silent. Oke. Terus ini ada moving spa. Suara siapa yang kresek-kresek? Bisa dibantu di mute ya. Oke, ini saya ulangin ya Bapak Ibu ya. Ini ada spa silent. Ya, spa silent ya. Ini ada moving spa.
ya. Jadi spa silent ini itu tidak dibunyikan, sedangkan moving spa ini dibunyikan pendek, pendek ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi bacaannya ini yismeru ya. Yismeru ya. Jadi ini silentnya itu tidak dibaca Jadi artinya dia silent atau dihilangkan gitu ya. Jadi yismeru ya. Jadi bacaannya yismeru. Yang ini moving spa dibaca pendek, sedangkan yang pertama adalah silent spa. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ini namanya spa. Oke. Seperti ini juga ya Bapak Ibu, ada 2 spa ya. Yang satu dia moving spa, yang satu spa silent ya. Ini ini karena dia spa silent, dia tidak dibunyikan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bacanya jadi mam lekot ya. Mam lekot ya. Mam lekot ya. Jadi dia ini spa silent, ini spa moving spa. Nah, dibunyikan pendek begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mam lekot ya. Jadi bacanya mam lekot ya. Oke, kita kasih contoh lagi ya Bapak Ibu ya. Moving spa ya. Spa moving. Nah, seperti ini juga moving spa. Kenapa dia ada moving spa? Karena dia di awal dan ada dages ya Bapak Ibu ya. Jadi bacanya itu beyado ya, beyado ya. Ini moving spa ya Bapak Ibu ya. Jadi moving spa. Jadi kalau untuk untuk dalam silabel dia ini jadi satu suku kata ya Bapak Ibu ya. Jadi beyado ya. Kalau dia di posisi silabel ya. Jadi jangan sampai kita bilang ini karena ini spa jadi tidak dibunyikan. Ini moving spa kecuali dia spa silent ya Bapak Ibu ya. Oke, contoh berikutnya ya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Kalau ini moving spa ya, jadi dibunyikan pendek ya. Nah, ini bacanya jadi behema. Behema ya, behema. Terus ini juga moving spa ya. Ini berarti bacanya kenaan. Kenaan ya, kenaan. Terus ini juga moving spa ya. Berarti Yehuda. Yehuda ya Bapak Ibu ya. Yehuda. Ini moving spa, ini moving spa, ini moving spa ya. Jadi dibaca pendek begitu ya. Tapi kalau spa silent dia tidak dibaca ya Bapak Ibu seperti ini ya. Ini spa silent ya. Spa silent. Jadi bacanya jadi yik. Ini jadi satu suku kata ya. Yik. Terus ini ada moving spa ya. Tepu ya. Berarti bacanya yik tepu. Jadi dia menjadi 3 suku kata, 3 silabels ya. 1 yik, ini 2 te, ini pu ya. Jadi 3 suku kata. Nah, jadi itu tujuan adanya spa ini ya. Ada ini spa silent, ini maaf ini moving spa, ini spa silent ya. Yang hitam ini adalah silent spa atau spa silent ya. Oke, kita lanjut contoh lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau ini mana Bapak Ibu ya? Yang mana di sini spa silent? Coba di unmute, Bapak Ibu. Ini spa silent yang mana? Coba di unmute semua teman-teman. Yang re, Pak. Yang res. Ini spa silent. Silent. Nomor 3. Nih, nomor 2 pertama. Nomor 2 Pak, yang silent.
Ini spa silent ya. Terus yang ini Itu kuping spa ya. Berarti bacanya apa? Jadi yir, tahu. Iya, mantap. Jadi bacanya Yirmeyahu ya. Yirmeyahu. Ya, betul, betul. Terus yang ini, yang mana ini kuping spa? Yang ketiga. Betul. Yang ketiga ya, kuping spa. Jadi bacanya gimana, Bu? Miss B. Miss Bekot. Iya, Miss Behot ya. Miss Behot ya. Oke. Terus kata yang ketiga. Mana yang apa nih? Muping spa. Yang ketiga pasti, Pak. Muping spa. Moving yang kedua. Moving. Ya, ketiga betul, Pak, ketiga. Ya, betul. Jadi bacanya Yilbe. Show. Yilbesu. Yilbesu. Ya, Yilbesu. Memakai pakaian gitu ya. Yilbesu ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini ada beberapa kata-kata ya. Ini ada behema, ada Mamlaka, ya, kerajaan, ada sapa itu bahasa ya, sapa itu bahasa ya, language. Oke, sekarang ini ada dages porte ya, ada dages porte. Maka. Nah, jadi bacanya gimana nih? Mika. Itu ada di bawahnya, Pak. Iya. Harusnya tadi saya tutup ya. Iya. Mika. Mimeka. Berarti dia berapa silabes? Berapa suku kata? 3. Mika. Tiga suku kata ya. Mimeka. Ya. Oke. Tapi kalau seandainya tidak ada dages di sini, jadi berapa dia? Mimka. 2. Mimka. Ya. Ya. 2. Oke, sudah paham ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, ini Bapak Ibu bacanya apa? Ini ada dages ya. Ini dages porte ya Bapak Ibu ya. Ada dages porte. Hukgasu. Hukgesu. Jadi bacanya hukgesu ya. Jadi dia jadi 3 silabels ya Bapak Ibu ya. Karena ini ada dages porte ya Bapak Ibu ya. Oke, terus ini Farot. Arot. Jadi berapa silabels dia nih? 4. Ya, 4 silabels. Jadi bacanya Harot. Harot. Ya. Terus yang ini, Bapak Ibu? Ini begat kepet. Dia jadi dages porte. Ate daber. Ya. Oke. Oke ya. Oke, nih.
Buhino. Ini bacanya apa? Ini ada Behem. spa, ini ya, ada spa, spa silent ini. Ada ini moving spa, ya Bapak Ibu ya. Ini moving spa, ini spa silent. Jadi bacanya Titor. betok, Betok. betok, ya. Betok itu di tengah-tengah ya, betok, ya. Terus ini bacanya apa? Ini spa silent. Bacanya apa Bapak Ibu? De, derek, Derek. Derek. deret. Ini ada spa silent. Ini cup ya, cup sopit ya Bapak Ibu ya, cup sopit ya. Ingat ya, cup sopit. Ya, derek ya, jalan ya. Ini bacanya Miss P. Hot. Miss P. Hot. Miss Pehot ya, keluarga ya, Miss Pehot ya, Ya. Miss Pehot. Ini apa, spa silent, sedangkan ini moving spa ya. Ini spa silent, ini moving spa ya, Bapak Ibu ya. Terus ini apa nih? Masuk apa nih? Spa silent apa moving spa? Silent. Silent. Ya, silent. Ya, betul, silent ya. Berarti bacanya Let. lekna. Letkah. Lekna. Ini nun. Nun. Letna. Letna. Nah, ya, lekna. Terus ini Israel. Israel. Israel ya. Ini berarti dia apa dia ini? Moving spa atau spa silent? Silent. Pak. Silent ya. Silent ya. Israel ya. Terus ini spa apa nih? Silent juga. Silent itu Pak. Ini ada dages. Oh, Pak. Berarti Yitseru. Yitseru. Ya. Yitseru ya. Oke. Lanjut. Spa silent, the silent spa ya. Kalau ini kalau dia ada di sini ya, ini namanya close syllables ya. Dia ini ada moving silent spa di belakang. Dan ini pada umumnya digunakan oleh cup ya. Cup ya. Cup. Dan biasanya kalau cup ini dia sering menggunakan spa silent ini ya, spa silent ya, untuk menutup syllabus atau close syllables ya. Betek ya, betek ya. Betek. Oke. Kalau ini apa? Spa silent atau moving spa? Silent. Pak, ya. yang kedua. Nah, yang kedua silent. Berarti ada dua di sini spa silent ya. Jadi bacanya Malat. malak. Malak itu malaikat ya. Malak ya. Ini juga ada spa silent ya untuk close syllables ya Bapak Ibu ya, untuk cup ya. Jadi ini cup ini hampir semua menggunakannya gitu ya, cup sopitnya gitu ya Bapak Ibu ya. Berarti ini bacanya Bosek. osek ya, osek ya. Jadi kalau ini cup ini ya, kalau dia tanpa dages berarti bacanya kh ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada dagesnya dia K. Tanpa dages dia KH ya. Jadi bacanya Hosek ya. Oke.
Terus ini hal, hala, hala, alak, Ah. halak, halak, alak, ya, alak. Nah, jadi ini namanya sparse silent close syllables ya, dan itu menggunakan hanya kap ya Bapak Ibu ya. sopit itu Pak. Kapsopit ya, betul kapsopit. Oke, ini. Kalau ini, jadi dia silent, silent ya, Silent. sparse silent. Jadi dia sparse silent at the end of syllables ya. Jadi syllables tertutup ya, suku kata tertutup ya Bapak Ibu ya. Berarti bacanya red, Red, nah, retna ya. dan satu. Nah. Red, nun. Tahu ya Bapak Ibu ya. Ada Oke, Laila, Laila. Terus ini bacanya apa? komi, Komna, komina, komnah, komna, komina ya. komna. nah, Jadi dua syllables ya, dua suku kata. ya. Ini So, Ya, ya. sake, sakinah, seak. Nah, Se, ini patah A ya. Ini tade. Jadi bacanya bisa Z, bisa S ya. Sa. Seak. Nah. Seak. Nah. Ya. Nah, Seakna. Oke, kita melanjutkan. hikateh, hikateh, Jadi Bapak Ibu untuk sparse silent itu biasanya dia setelah suku kata terbuka ya Bapak Ibu atau ada vowelnya gitu ya. Kalau ini pasti dia sparse silent ya. Berarti bacanya hit hit, katep. cut, tap, Hit katep ya. Ini ada dages ya. Dages apa ini Bapak Ibu? pendua kalian, Iya, penduakan, dages pendua kalian atau dages porte ya. porte, Strong dages ya Bapak Ibu ya. Strong dages ya. Ada light dages atau dages lene. Ini strong dages ya. Bapak Ibu ya, ingat ya. Jadi ini mengulang-ulang. Jadi setiap apa nanti ada pengulangan atau menemukan kata-kata yang itu ya. Oke. Kalau ini mikdal, berarti ini migdal, silent ya. silent itu, Ya, mikdal, sparse silent. Migdal ya. Terus ini Ibraha, apa? BH, Abraham, BH, Abraham. 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 Abraham, Abraham. Kalau ini? Benyamin, Iya, Binyamin ya. Binyamin ya. Oke. Oke, ini ada beberapa kata-kata ya Bapak Ibu yang kita temuin ya. Dan ini juga pembenaran atau kosakata kita. Ini migdar ya. Migdar itu apa namanya itu menara ya Bapak Ibu ya, menara ya. Ada malak. Malak ini malaikat ya. Ada ini mamlaka itu kerajaan. Apa itu bahasa ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada derek ya, ini apa namanya itu tadi close syllables spa ya Bapak Ibu ya. Spa ya. Oke, ini ada kata-katanya juga Bapak Ibu ya.
ada Betok ya di tengah-tengah, Israel, Laila, Meot. Meot itu sangat ya, Meot. Meot sangat baik ya. Migdar, ada Malak, ada Mamlaka, ada Sapa ya. Oke. Oke, siapa praktis reading? Silakan praktis reading. Raise hand. Ma'arif. Ayehi. Ayehi. Ayehi, Kal, Kal. Haaretz, Ma'aret. Sapa, Ehad. Ehad, Ehad. Ere. Utbarim, Budbarin. Ahadim. Hari. Ahadim ya. Nahadim. Adapun seluruh bumi satu bahasa, satu logatnya ya. Sapa tadi bahasa, Ehad itu satu ya, Bapak Ibu ya. Kol itu semua, Haaretz pada bumi gitu ya. Ahadim, Ahadim. Ini Nahadim. Ahadim ini ya apa ya, satu logat ya. Oke, siapa coba baca lagi? Yehi, Kol, Haaretz, Sapa, Ehad, Ut, Barim, Ahadim. Arim. Oke ya. Nah, ini dia bacaannya. Kejadian. Akadim yang satu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita perhatiin ya. Kalau ini apa dia? Spa apa ini Bapak Ibu ya? Moving spa atau spa silent? Moving. Moving spa. Terus ini? Moving. Silent. Silent. Terus ini? Silent. Yang ini? Silent. Oh, ini enggak. Ini moving ya. Kalau dia ada dua ya, ada dua dia ketemu spa, berarti yang pertama silent dan yang kedua moving ya Bapak Ibu ya. Oh iya. Spa, ya. Terus ini silent ya. Silent. Terus ini Silent juga, Pak. silent. Silent ya. At. Oke. Siat. Kalau ini Itu silent ya. Oke. Oke, siapa yang coba baca ini? Ayehi, Benas, Am, Mik, Kedem, Keret. Payem, Sau, Bik, Am, Be, Eretz, Sam. Ar, Payespo, Syam, ya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetap mereka di sana ya. Kejadian 11 ayat 2. Oke
Oke, ini ya. Pap. Payehi benasam mikedem payim seu a beerets sin ar payis Syam. Ya. Sam ini di sana ya. Sam. Sam mayim gitu. Samayim. Sam mayim. Sam itu di sana ada air ya. Kalau dia dipenggal dia sam mayim. Di sana ada air gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita tes lagi ya Bapak Ibu ya. Ya. Kalau ini apa nih? Moving spa, Silent. 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 Oke, silent ya. Terus yang ini? Silent. Ini Silent juga. moving ya. Kalau dia dua, yang pertama silent, yang kedua moving ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, terus ini Silent. Uping. Silent. Moving ini ya, moving ya. Uping. Moving ya. Oke, terus ini Uping. Uping. ini moving, terus ini Silent. Silent. terus ini Moving. moving ya, betul mantap. Terus ini Silent, Pak. Silent. Uping, Pak. Silent. Hal mekot. Hal ini ada mekot. dages loh, ini ada dages. Kalau ada Oh. dages dia mau moving ya. Moving. Ya. Baca kedengaran. Terus ini Silent. Moving, Pak. Oh, ada kalau depan dia moving, di kedua dia silent ya. Tapi kalau dua dia berturut-turut seperti ini, yang satu silent, yang kedua moving. Ya, Bapak Ibu ya. Ya. Siapa yang baca ini? Coba. Payomer, Payomru, Omer. Payomru. Payomru is L PEU Hapa Ni Bena Lebenin Rahu. Erlis Repa Lis Repa Pak. Patehi Hi. Lahem Alepena Lepe. Aben Pahakemar Maha Emar. Lehem Lehem. Lahomer. Ya, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata yang membakarnya baik-baik, lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan bergala-gala sebagai tanah liat ya, pembangunan menara Babel ya Bapak Ibu ya. Oke. Tes juga ini ya. Ini tadi kita udah apa ya? Sekarang ini. Ini siapa yang baca nih? Coba. Ru. Yameru. Apa? Haat. Apa? Apa? Ne? Netsi. Nipne. Nitne. Ya. Lanu. Lanu ir. Ir. Lanu ir.
Ir, ya, Lanuir, Lanuir, ya. U, Umegdal, Umegdal, ya. Umegdal, Peroso, Peroso, Bahasa Mayim, ya. Benaase, Benaase, Lahot, Lanu, Lanu, Sempar, Udah. pen, ini pen ya. Pen, Pen, naputs ya. Al, Bene, Bene, kal, Ha, arets. Aret, Aret. Iya, arets. Oke, kita lanjut. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit ya. Dan marilah kita cari nama ya. Sem itu nama ya. Shem. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita melanjutkan ya. Oke, kita mau masuk ke pelajaran arah mata angin ya, kedem ya. Kita masuk ke kedem. Sebelum kita masuk ke sini, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Oke, ada pertanyaan teman-teman masalah yang tadi spa silent, moving spa. Belum ada karena pemahamannya belum nyampe. Tapi itu Pak Nadi udah apa dia udah paham tadi moving spa silent tadi udah ya sama Sudah, Pak Colin ya. Hanya huruf-huruf yang kecil-kecil itu seperti nun dengan kaf itu seakan-akan hampir menyamai. Oh iya. Iya, banyak kemiripan itu. Konsonannya banyak mirip. Oke, caranya kemarin supaya kita bisa jeli membedakannya gimana Bapak Ibu? Latihan menulis dan membaca. Kan ada latihan kita ya. Nulis dan membaca ya. Iya, latihan. Jadi di situ nanti kita bisa membedakan nun, akop gitu ya. Karena memang hanya ada banyak persamaan-persamaan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nun, pap. Ya, pap, nun gitu ya. Sayen juga hampir sayen. Jain sama sade ya. Jain sama sade. Sama sade ini membedakannya juga. Kadang-kadang kita kesulitan di situ Pak. Ada huruf-huruf yang panjang gitu. Kesulitannya di situ membedakan hurufnya itu aja. Seperti tadi kap dengan nun gitu, bagaimana membedakan kesulitan di situ. Tapi mudah-mudahan next time-nya kita bisa terus Pak, belajar terus. Ya, latihan. Kalau pap itu ada titiknya di bawah ya. Titik-titiknya yang bingung. Oh, yang nikut ya? Nikut, ya. Iya. Nikut, ya itu beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar nikut ya. Jadi nikut, kalau Bapak Ibu nanti bisa gitu kan sambil latihan menulis aksara itu, nanti misalnya alef, bet sampai tab, coba alef tambah nikut, misalnya alef tambah nikut spa gitu atau nikut kamats gitu ya. Tapi lebih mudah begini Pak sebenarnya. Kalau kita itu diberikan ya memang kita harus belajar, saya akui kita memang harus belajar. Kalau Bapak seperti tadi menjelaskan ayat Alkitab ini bacanya ini, itu enak Pak, kita bisa baca hurufnya ini, oh jadi memahaminya, oh ini
oh ini apa ini toh ini gitu bisa menjelaskan Pak. Bisa apa? Bisa enak kita pahami Pak. Iya, ya. Seperti ya itu ada Ya, penjelasan tertulis memang begitu. setiap kata-kata itu nanti kalau mau apa sebenarnya di apa nanti ya? Di apa jus filosofi. Kalau jus filosofi itu lebih dalam nanti. Karena kita bicara apanya filsafat aksara itu sendiri. Misalnya alef gitu ya. Itu penjelasannya untuk alef itu bisa Ya, satu pertemuan. Begitu ya Pak Polin ya. Kita belajar itu kan. tapi kalau Alef. ada huruf bantuan seperti yang Bapak berikan tadi, kita ini semangat Pak nulisnya Pak. Oh ya. Nulisnya semangat. Iya, kita jadi semangat menulis karena yang kita tulis itu kita tahu bacanya apa gitu Pak. Oh iya. Itu lebih memudahkan kita untuk menghafalkan keseluruhannya. Saya pikir itu yang lebih memudahkan Pak. Oke. Nanti Iya, kalau itu nanti terus kita, memang itu nanti untuk ke pertemuan berikutnya Pak, nanti kita tetap ayat-ayat itu tetap kita tampilkan. Misalnya satu kata itu di mana tertulis gitu kan? Jadi iya, jadi nanti itu juga mengikuti ke kosakata. Jadi sebenarnya kosakata yang kita bagikan dari pertemuan pertama sampai sekarang itu kata-kata yang di Alkitab itu semua dan iya. kata-kata yang kita baca gitu ya, Bapak Ibu ya. Iya. Nanti misalnya kayak ehad, nanti sne, ada arba itu kan 1, 2, 3 itu gitu kan. Yom ehad gitu nanti hari pertama gitu. Yom sene itu hari kedua itu hari Selasa gitu ya. Yom arba itu hari ketiga itu hari Rabu. Yom Kamis itu hari Kamis gitu kan. Jadi kalau bahasa Indonesia dengan bahasa Ibrani itu dalam hari itu hampir mirip. Kenapa? Karena Indonesia itu mengambil dari bahasa Arab gitu ya. Arab dan bahasa Arab itu satu rukun dengan bahasa Ibrani Berani. gitu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau belajar bahasa Ibrani ini paling banyak nanti kemiripannya itu dengan bahasa Arab. Nanti Bapak Ibu dengar bahasa Arab kok sama gitu ya, rakem gitu. Rakem itu kan kasih apa? Rakem itu kan apa? Karunia gitu ya. Itu kan bahasa Ibrani. Rahim gitu kan di apa? Dari kata rahim gitu ya. Itu Pak, banyak persamaan kayak kayak abot. Abot itu kan ibadah ya. Aboda. Aboda itu kan bahasa Ibrani, ibadah. Bahasa Arab ibadah gitu kan. Itu. Jadi banyak nanti. Sebenarnya Bapak Ibu yang berasal dari apa dari teman muslim itu justru lebih cepat menurut saya belajarnya ya. Lebih Pak cepat. Erikson, Pak, Ya, Bu, silakan. ya mau tanya Pak, ini tadi mau Raisen kok nggak nemu ini. Jadi kalau misalnya tadi saya agak bingung kan tadi ada kosakata gitu ya, ada man, terus female gitu ya Pak ya, sama tadi apa regular ya gitu ya. Nah kan kalau misalnya di bahasa Inggris, misalnya we going to garden. Nah kalau di sini kan garden itu sendiri kan tadi udah dipilihin gitu ya kayak dia cuma dipakai untuk kata misalnya menunjukkan apa tadi man gitu ya Pak misalnya kayak kuda atau apa gitu nah itu gimana cara kita tahu gitu Pak itu dipakainya kapan saat apa gitu. Oh, yang misalnya jadi pemakaiannya itu Bu nanti kita ketika baca Alkitab gitu kan ada yang nanti hirik yomet mem gitu kan. Hirik yomem itu berarti dia itu jamak ya. Jamak untuk maskulin. Betul kan ya? Plural maskulin. Atau seperti apa pertanyaannya Bu Loren bisa diulang? Ya misalnya kan kalau di bahasa Inggris we going to garden gitu ya Pak nah kalau tadi kan di situ garden itu untuk menunjukkan satu apa kayak identitas gitu atau apa gitu ya Pak misalnya kayak man gitu kan laki-laki gitu kan itu yang saya bingung gitu. Oh, ya. Kalau untuk apa? Untuk kata benda, ya. Kalau kata benda itu semua itu memiliki gender, ya. Dalam bahasa Ibrani itu kata benda itu memiliki gender, ya. Jadi gendernya itu dari mana? Kita lihat tadi di slide sini ya. Saya coba cari lagi di slide-nya ya.
yang mengenai kata benda dan kata sifat ya, noun and adjective. Ada rumusannya kemarin ya. Nah, ini ya Bu ya. Ini yang dimaksudkan Bu Lawrence ya. Jadi kalau kata benda tidak ada dia kamat spata, ini kamat spata, itu menunjukkan bahwa kata benda tersebut adalah gender masculine, jantan, ya. Tapi kalau dia ada kamat he, ya seperti ini kamat he, dia menunjukkan gender feminim. Nah, misalnya contohnya sus itu kuda jantan, susa itu kuda betina, ya. Terus kalau dia dijamakkan untuk kuda betina ini adalah susok, ya, susok, ya, ot dia di belakang. Ya kan hampir mirip juga kan dalam bahasa Indonesia hadirin dan hadirot gitu ya. Hadirin dan hadirot. Hadirot itu kan yang perempuan, feminim, tapi jamak, begitu kan? Tapi kalau untuk maskulin, dia hirik yot mem untuk pluralnya, ya, hirik yot mem. Jadi itu cara membedakannya Bu Lorencia. Jadi kata benda itu, semua kata benda dalam bahasa Ibrani itu adalah ada gendernya ya. Dan biasanya pada umumnya kalau dia ada kamat he, dia menunjukkan gender feminim ya. Dan untuk jamaknya dia ot di belakang ya. Memang ada beberapa kata yang irregular form ya, ada yang irregular form ya seperti ini ya. Ya. Misalnya kayak ap gitu ya, bapak itu kan laki-laki. Seharusnya apim dong gitu ya. Tapi ini enggak jadi apot gitu ya. Ke slide yang bawah deh Pak, yang kosakata Pak. Terus. Nah, ini Pak, kan ini di sini ada maskulin, feminim, terus ada apa namanya? Singular ya Pak. Nah, ini kapan waktunya dipakai, kayak misalnya itu kan di sini ada stone, itu kan berarti feminim sama singular gitu ya Pak. Nah, itu kapan dipakainya dan untuk itu untuk di mana itu gimana Pak? Oh, jadi kita gini sistemnya Bu, karena kita kan mempelajari kitab suci, jadi bahasa yang kita tertulis itulah yang kita pelajarin. Jadi kita bukan membuat kata, gitu ya. Atau kita tidak membuat kalimat, tapi kita mempelajari makna yang tertulis. Jadi seperti itu. Jadi penggunaannya itu seperti yang tadi yang kita contohkan. Kalau misalnya dia singular, dia kata bendanya, dan untuk kata sifatnya juga harus singular, gitu ya. Sus gitu kan top gitu ya, sus top gitu ya. Jadi kalau dia jamak susim topim gitu ya. Jadi gitu. Jadi untuk penggunaan kapan-kapannya ini karena kita tidak belajar di apa namanya modern ya untuk percakapan, kita lebih ke yang bahasa ke yang tertulis begitu Bu Lorenz ya. Oh iya. Jadi mungkin kalau modern kita kapan menggunakan itu kan memang betul itu pertanyaannya bagus pertanyaan gitu. Pada saat kapan kita penggunaan kata itu kalau untuk apa? Untuk conversation atau percakapan. Tapi kita ini yang kita pelajarin ini adalah bahasa klasik yang ditulis Musa abad ke-15 sebelum Masehi. Itu ya. Abad 15 sebelum Masehi yang kita pelajarin bahasa ini. Dan memang para Masore mereka membuat suatu grammar itu ya itu berdasarkan apa yang tertulis gitu ya. Jadi tidak dibuat-buat, makanya ada ada namanya irregular form gitu ya.
Seperti di Kejadian 1 ayat 1 itu kan Bereshit bara Elohim gitu ya. Untuk kata bara itu kan orang ketiga tunggal laki-laki, tapi kok subjeknya jamak gitu ya. Seperti itu. Nanti kita belajar sampai ke sana mengenai kata kerja nanti ya. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Mengenai yang di slide ini ada lagi? Yang moving spa silent. Ini ada pertanyaan di chat, Pak. Ya. Pertanyaan dari Pak Arisman. Pak dosen 1 sampai 7 itu sama dengan nama hati ya, Pak? Apakah ada maknanya? 1 sampai 7. Iya. Yang apa itu? Ehat Miyodea itu maksudnya? Mungkin ya, Pak, ya kurang paham saya maksudnya. Pak Arisman bisa open mic atau mungkin sedang ada bicara. Mungkin slide kali ya, Pak ya. Tapi sudah cukup jauh ya kalau slide yang ke-7. Yang ini maksudnya? Pak Arisman mungkin bisa cek, Pak. Maksudnya pertanyaannya yang bagaimana? 1 sampai 7 itu di slide yang berapa? Ya kalau enggak kita loncatin dulu dah. Pak Nadi, silakan Pak Nadi. Bisa sambil nunggu respon Pak Arisman. Ya, silakan. Bisa Pak? Tunggu. Bentar. Ya. Oke, pencet lagi Pak. Oke. Ya, terima kasih. Ini Pak yang saya pertanyakan tadi ada slide yang bunyinya begini. Mamlehot sama padahal tulisan di situ kalau kita baca satu persatu itu mamelehot. Tadi ada slide yang bunyinya mamlehot, tapi tulisan di situ itu kalau kita eja satu persatu mamelehot. Yang ini maksudnya? Iya Bu, Pak. Ini mamlehot, tapi di sini dibacanya hurufnya kalau kita aja mamelehot kan gitu. Lekot. Bukan ini Pak, satunya lagi Pak. Satunya lagi. Mamlehot di apa itu? Serat awal-awal jadi kayaknya saya tangkap itu. Padahal kalau kita eja satu persatu itu mamelehot. Karena di situ double mem, Pak. Ada dagesnya? Ada dagesnya, Pak, ada. Kalau ada dagesnya dia apa? Dages porte. Dia pendua kalian jadinya, Pak Nadi. Oh, begitu, Pak ya. Jadi mem yang satunya nggak terbaca, hanya mengikut aja, Pak ya. Yang ini kan kalau ada dagesnya ini kan jadi M dia double gitu ya. Ini kan mem 1. Tapi kalau ada dagesnya dia jadi double. Ada patahnya Pak, bawahnya Pak. Iya. Yang satu ada patahnya, yang tadi warna merah. Dan satunya warna merah. Kayak gini. Kayak gini Pak Nadi, gini kan? Ini kan ada bed gitu ya. Iya. Ini ada dages, ini juga ada dages. Berarti ini kan pendua kalian, ini dages porte. Berarti dia jadi double, git bor gitu kan? Bednya ini jadi double dia. Siapa ya? Mungkin ya, kata itu juga sama yang tadi itu kali ya. Sama kali Pak. Hanya di sana ini kan ada dagesnya di yod gitu ya. Jadi dia Y-nya itu yod-nya itu jadi 2 kali dia. Ini dages porte, strong dages ya. Ini juga higit gitu ya. Ya. Ambil dia. Kalau ini nggak ada dagesnya dia enggak gitu. Ini juga sin ini kan ada dagesnya di sini titik kecil ya. Iya, Pak. Jadi dia isa. Ini juga sama ya. Oke. Mungkin yang lain, teman yang lain. Udah cukup jelas ya Pak Nadia?
Terima kasih Pak, ya, cukup jelas. Tadi ada Pak Arisman, Pak, sempat raise hand. Silakan, Pak silakan. Arisman, udah keluar kah? Pak Arisman, silakan Pak Arisman. Bapak Ibu yang mau berbicara bisa raise hand ya, nanti kami buka mic-nya, kami bantu untuk buka. Ini tadi ada Bu, siapa namanya, Bu Rahel. Pak Arisman, itu, Pak Pak Arisman, Arisman, silakan Pak. saya spotlight. Tante bantu buka. Mana tuh namanya? Nah ini. Pak Arisman tidak bisa di spotlight Oke, karena Pak. off cam. Dibuka aja ya. Udah di mute Pak. Oh, macet-macet suaranya. Suaranya kayak robot Pak. Di jalan kali itu. Di acara. Chat aja Pak, chat. Ada tanya Pak. Kalau nggak di chat aja kayak tadi. Kedengaran. Nah, ya lanjut. Iya, ya. Pelan-pelan. Pak Risman. Halo. Hilang Pak suaranya. Chat aja Pak Risman. Sinyalnya kayaknya nih. Ada lagi yang mau ini, Bapak Ibu bisa raise hand. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan. Bu Rahel itu yang mana ya? Bu Evelyn, silakan Bu Evelyn. Shalom Silakan, Pak. Ibu. Kesimpulannya dari belajar Seva itu berarti kalau guru pertama selalu moving ya Pak ya, moving Seva pasti itu ya Pak ya. Iya, iya, Ya itu saja pertanyaan saya. iya. Jadi selalu moving. Selalu Ya, moving. terima kasih, Pak. Terus kalau dia berturut-turut tadi dua, yang satu silent, yang kedua dia jadi moving. Seperti itu ya Bu Evelyn. Ya terima kasih Pak. Oke, sama Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu silakan. Kalau saran boleh Pak? Silakan Pak. Saran saya Pak dosen tidak bosan untuk memberikan pengajaran pada kita, walaupun animo kalau kita lihat di sini menurun, tapi kami yang ada di sini ini sangat minat sekali untuk bisa berlatihan berbahasa Ibrani Pak. Saya harap Pak dosen juga dengan sabar, dengan tekun, walaupun animo berkurang, tapi semangat kita tetap Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Sama Pak. Ya tetap semangat. Ini pelajaran kita kalau untuk menurut saya ya Bu, Bapak Ibu ya. Kalau ini untuk pertemuan kita ini sampai 30 pertemuan ya. Dan ini kita belum ada sepertiga kita bertemu ini. Belum ada sepertiga. Betul. Paling masih seperempat kita. Jadi 3/4 lagi perjalanan kita gitu ya. 3/4 lagi. Ini masih seperempat. Terus yang kedua juga teman-teman juga saya sangat berharap juga teman-teman juga belajar apa itu juga bahasa Yunani. Itu sangat meneguhkan lagi Bapak Ibu. Ya kalau nanti ada kelas ya kita buat nanti ada waktu kita apa gitu ya untuk bahasa Yunani. Ya. Sebenarnya Nanti kalau menurut saya yang ngajar lagi ya Pak. jauh lebih rumit itu bahasa Yunani daripada Ibrani ini. Kalau menurut saya dah. Ya. Pak Lebih- Erik Saya takut aja. stres Pak. Ya, Pak. Takut stres Pak kalau kebanyakan. Khawatir stres. Kalau Silakan Bapak. terlalu berat bisa stres nggak Pak? Enggak. Pokoknya gini aja Bu, dijalanin aja gitu. Mau seberat apapun jalanin aja gitu. Tiba-tiba kita kok udah bisa gitu. Pak Poli tanya Pak. Pak Poli mau bertanya. Dari tadi mau buka mic-nya. Nggak bisa. Tanya Pak. Silakan. Silakan Pak Poli. Ya udah. Jadi udah lewat lah nanti minggu depan.
Nggak jadi Pak. Jadi Ya, Ada lagi teman-teman? Kalau saya mau lanjutkan waktu kita udah apa ya 10 sedikit menit itu lagi Pak. bertanya 10 menit. saja gitu ya. Lewat. Tapi kalau saran dari Pak Ketua itu harus 1,5 jam kata beliau gitu kan. Tapi saya kalau untuk bahasa ini harus molor gitu, nggak bisa on time. Terima kasih Pak. Mungkin ada apa lagi pertanyaan teman-teman bisa? Silakan Bapak Ibu. Ya itu tadi Pak, supaya ada tulisan Ibrani dan ada penjelasannya itu aja Pak, supaya kita semangat untuk menghafalkan hurufnya Pak. Supaya Nanti lebih kita semangat. sampai ke sana Pak Nadito. Nanti ada intertekstualis tadi ya. Ya. Yang di kelas apa sudah kami apa itu pelajarin di kelas deeper itu ya. Mengenai paleo. Bagaimana menafsirkan paleo dalam Bereshit bara Elohim Kejadian 1 ayat 1. Kalau nggak salah 2 kali pertemuan kita bahas itu ya Bu Eplin ya. Pak Polin ya, 2 kali pertemuan itu ya mengenai itu ya. Bahwa pola keselamatan itu tertulis dalam Kejadian 1 ayat 1 dalam membahas dalam paleograf Hebrew. Ini Pak Arisman raise hand tadi Pak. Oke, silakan. Arisman, silakan Pak. Mic-nya buka dulu. Arisman. Sinyalnya kayaknya. Kesulitan ya Bapak Ibu buka mic-nya. Atau mau dibuka semua mic-nya? Sudah saya buka Bu. Nah, udah semua kok dibuka sebenarnya. Gampang kok ya. Iya, Ya, jadi tinggal buka sendiri aja. Ya itu. kunci dari tadi. Kok bisa kekunci? Saya sudah buka semua Pak. Ya, Surat ya memang baru belakangan ini. Nggak apa-apa. Kalau nanti minggu depan mungkin kita belajar apa dulu ya Bu, Bapak Ibu? Kursif ya, kursif Hebrew. Iya, betul sekali. Tapi Bapak Ibu nanti minggu depan disiapin alat tulis, nanti kita langsung menulis, nanti dipoto, dikirim di grup. Ya. Siap. Iya, siap. Ya, Pak. Jadi kita menulis nanti kursif. Apa itu kursif? Jadi penulisan nanti di Ibrani, penulisan tangan. Kalau yang kita pelajarin kan yang print gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau yang tulis tangan itu beda lagi gitu ya. Jadi kalau orang Israel itu menulis nanti misalnya ditulis kertas, ini menulis misalnya mau dibelanjain, tulisannya beda, bukan tulisan yang kita pelajarin ini gitu. Pak Arisman bisa langsung buka mic aja Pak Arisman. Silakan Pak Arisman. Oh, mental lagi kayaknya ya. Ya, bolak-balik dari tadi Bu. Jalan kayaknya ini Pak Arisman. Kayaknya udah kesakitan beliau itu kelempar terus ya. Benjol-benjol. Pak Arisman langsung aja Pak. Mic-nya nggak dikunci Pak. Iya. Kok masih nggak bisa? Nggak, saya udah buka dari tadi loh. Bolak-balik ini tuh. Ini Atau chat aja sudah. Di chat aja. Masih tetap nggak bisa sih. Iya, sudah. Oke, silakan Pak. Siap. Suara saya kedengaran Pak ya? Kedengaran. Ya sorry sambil di kereta nih Pak. Ya. Saya cuma mau nanya itu Pak, angka 1 sampai 7 kenapa sama-sama hari Senin sampai Kamis ya Pak? Maknanya apa Pak? Itu aja Pak. Sampai Kamis. Iya, angka 1 sampai 7. Sebenarnya kalau untuk hari pertama kan itu Risen, itu Ehad. Ehad itu kan hari pertama, hari Minggu, ya. Hari kedua itu Senin. Senin itu Senin, ya.
Kalau Senin. hari Kamis itu memang hari kelima, hari keenam itu hari Jumat. Jumat itu jamaah, dari kata jamaah ya. Jadi setiap hari Jumat sore orang Ibrani itu menghadapi Sabat, mereka jamaat berkumpul seperti itu ya. Jadi dari situ kata jamaah ya. Karena mau masuk ke apa mereka ke Sabat itu jam 6 sore mereka udah masuk Sabat ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Apa berarti itu ini ya Pak ya, ada kaitannya nggak ya dengan orang Islam kan kalau Jumat itu juga sholat gitu ya? Apa dia mengambil dari Ibrani gitu Pak, dari Perjanjian Lama? Kalau itu memang saya kurang begitu tahu, tapi sepertinya seperti itu ya Bu ya. Iya, soalnya setahu saya itu mereka penghitungan hari kan pakai bulan kan, pakai apa Hijriyah ya. Jadi pakai angka. iya, mereka kan pakai hitungannya itu juga dari hari pertama itu Minggu Pak, Ahad, Isnin, Salasa, Arba'in, itu yang saya tahu kayak gitu. Jadi kayaknya memang mengambil dari sana ya Pak. Ya. Jadi seperti yang tadi Bu Ulan itu kan Ibrani, Arab, Aramaik itu kan satu rukun. Satu rumpun ya. Jadi banyak persamaannya nanti. Oke. Ya. Tapi kalau menurut saya sih gini, kalau kita memang memahami budaya Yahudi, budaya Timur, budaya Semitik, kita juga sama teman-teman Muslim juga kita gitu loh, karena satu budaya. Yang membedakan itu kan bukan masalah agamanya sebenarnya, yang membedakan itu kan culture-nya itu, kita ke barat-baratan, mereka Quran gitu kan. Tapi kalau coba kita kalau ke timur-timuran, kembali ke kita kayak gaya apa Kristen mula-mula, mereka pakai mantili, mereka pakai apa gitu kan, dan budayanya seperti itu, mungkin kita nggak asing, mungkin kita sama dengan teman-teman kita Muslim gitu. Cuma kan kita ini, teologi kita ini asalnya dari Barat, jadi budaya Barat dan ke Barat-baratan gitu ya. Dan kita juga menafsirkan Alkitab itu gaya Barat dan filosofi Barat. Ya jadi kurang pas. Bukannya salah saya bilang, tapi kurang tepat. Ya, kayak gitu. Makanya kita perlu belajar apa ini, antropologi budaya Semitik ini lewat belajar bahasa Ibrani supaya kita lebih memahami gitu ya. Mungkin kalau Kristen yang ke timuran kayak itu ya Pak, Koptik, Ortodoks ya masih kan mereka masih pakai apa namanya kayak baju jubah-jubah gitu, perempuannya pakai kayak kerudung gitu kan ya Pak ya? Ya pakai jilbab mereka masih. Kalau yang ya Ortodoks ya, Ortodoks Koptik, Ortodoks Syria gitu, Aramaik sama Ortodoks Yunani masih. Cuma mereka kan menggunakan kalau Ortodoks Yunani bahasa Yunani, Ortodoks Koptik mereka ibadahnya bahasa Arab gitu ya. Kalau Ortodoks Syria pakai bahasa Aram seperti itu. Oke, saya kira itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Ibu Wulan. Ya, baik. Terima kasih Pak Dosen. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan dilanjut di pertemuan berikutnya ya. Kita sangat diberkati sekali dengan pelajaran ini yang topiknya kalau saya secara pribadi agak sulit masih menangkap. Banyak ketinggalannya. Harus rajin katanya. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri kelas ekstra bahasa Ibrani pagi hari ini ya, siang hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Saya mohon kesediaan Pak Pauline untuk bisa menutup dalam doa ya Pak. Silahkan Pak. Masih nggak bisa dibuka ya Pak? Coba sebentar. Nah udah, dari tadi kalau pas mau ikut nimbrung nggak bisa makanya. Kesal juga jadinya. Oke lah, apa-apa. Mari kita berdoa. Besok langsung buka terus Pak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak. Kau sungguh baik. Karena kami belajar Tuhan bahasa dari Tuhan itu semua karena bangsa yang kau pilih, bangsa Israel, dan di mana ini adalah sebagai suatu keinginan kami mau ingin
lebih tahu lagi makna daripada tulisan ini. Tuhan berikan kami hikmat dan juga pengertian, terutama hamba-Mu yang mengajar Bapak Erikson Ritonga. Kau senantiasa memberikan marifat dan memberkati seluruh usaha dan pekerjaannya dan keluarga. Demikian juga kami Tuhan, kami tidak mampu secara harafiah di dalam menghafal. Tapi jika Tuhan membukakan hikmat dan pikiran kami, pasti kami bisa. Dengan usaha kami yang tekun, kami pasti dapat mengerti dan memahami. Supaya kami diekuivalenkan daripada kitab, daripada firman-Mu di Alkitab. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah. Biarlah kasih setiamu yang tetap memberkati, menyertai kami dalam Amin. hidup, membungkus kami dengan kuasa-Mu. Dalam dan demi Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.